Doa malam mohon kesembuhan dan pembebasan dari COVID-19, Paroki Santo Ignatius, Kerapia, Semarang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ibu, Bapak, saudara-saudara, dan anak-anak, secara khusus pada malam hari ini kita akan memanjatkan doa khusus di tengah kembali merebaknya virus COVID-19 ini. Kita akan memohon rahmat agar saudara dan sahabat kita yang terpapar virus ini segera disembuhkan dan dipulihkan kesehatannya. Kita juga mohon rahmat agar kita semua terjaga dari virus ini dan segera sirnalah masa pandemi ini. Sekarang kita akan mengawali ibadah kita dengan mendaraskan Mazmur 91 secara bersama-sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walaupun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Marilah berdoa. Ya Bapa, Engkau pencipta kehidupan, hidup mati kami ada di dalam tangan-Mu. Engkau tahu bagaimana kami berjuang dan mengalami aneka macam keletihan dan kelesuan. Kami sedang menghadapi masa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Hati kami sedih di saat saudara dan sahabat kami terpapar oleh virus ini. Namun kami yakin bahwa Engkau senantiasa berkarya atas diri kami. Engkau tidak mungkin berhenti berkarya, maka bebaskan kami dari segala mara bahaya, khususnya dari virus berbahaya ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus,
kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, pada bacaan yang baru saja kita dengar, pada hari Sabat, di mana kepercayaan Yahudi bahwa orang tidak boleh bekerja, Tuhan Yesus tidak peduli menyembuhkan wanita yang sudah 8 tahun menderita pada hari Sabat. Yesus tentu merasakan betapa beratnya beban wanita itu yang telah sakit sangat lama. Bagi Tuhan, yang terutama adalah menyelamatkan ikatan penderitaan dari perempuan tersebut daripada aturan kaku tentang hari Sabat. Perasaan empati juga sering melanda kita untuk berbelas kasih pada sesama, namun kadang kita sering menunda dengan berbagai alasan. Misalnya, besok sajalah pas hari baik, hari ini kelihatannya kurang baik kalau saya memberikan sesuatu. Atau mungkin, itu bukan grup saya atau kelompok saya, sehingga saya agak enggan memberikan bantuan. Atau mungkin, saya bantu nanti sajalah, kan sudah banyak yang sudah bantu terhadap dia. Atau mungkin kita punya pikiran juga, saya penuhi kebutuhan saya dulu, baru nanti saya bantu orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, kita ketahui saat ini banyak saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Ada beberapa lingkungan yang terus mengadakan program Jogo Tonggo kalau seandainya ada warganya yang mungkin perlu pertolongan, dan program Jogo Tonggo ini diaktifkan. Dalam program Jogo Tonggo, kita anjurkan untuk saling mendukung, baik secara spiritual maupun material. Yang perlu kita renungkan, sejauh mana keterlibatan kita dalam mendoakan atau memberi empati kepada saudara kita yang kurang beruntung karena sakit. Apakah keterlibatan kita hanya di bibir saja, atau sudah berupa tindakan nyata? Mari kita merefleksikan diri kita untuk menanggapi sabda Tuhan secara nyata, yaitu dengan tindakan yang nyata, tindakan kita yang nyata terhadap para saudara-saudara kita yang perlu pertolongan kita, sehingga nama Tuhan Yesus selalu dipuji dan dipermuliakan dalam diri anak-anaknya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih, dengan penuh kepercayaan kita memanjatkan doa kepada Tuhan untuk saudara kita, khususnya yang sedang terpapar COVID-19, untuk para medis dan keluarga yang terpapar virus ini. Dalam hati, mari kita sebut nama-nama saudari-saudara yang terpapar COVID yang ingin kita doakan. Ya Tuhan, sudilah mendampingi saudara-saudara kami yang terpapar virus COVID-19 ataupun penyakit lainnya dengan kasih sayang-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau memberikan kekuatan dan ketabahan hati kepada mereka yang terpapar virus ini berkat doa kami ini. Kami mohon. Semoga Engkau membebaskan mereka dari segala kejahatan. Kami mohon. Semoga Engkau membantu para dokter dan perawat dan keluarga yang merawat saudara-saudara kami ini dengan kebijaksanaan. Kami mohon. Semoga Engkau membebaskan saudara-saudari kami ini dari segala macam cobaan dan dosa. Kami mohon. Semoga Engkau menyelamatkan saudara kami ini, sebab demi nama-Mu, kami menumpangkan tangan atas mereka. Kami mohon. Semoga Engkau melindungi dan memelihara kami senantiasa, seluruh umat-Mu di Keuskupan Agung Semarang, juga bangsa Indonesia dan seluruh warga dunia, agar segera terbebas dari wabah ini. Kami mohon. Demikianlah ya Tuhan, segala permohonan kami, khususnya bagi saudara kami yang terpapar virus di masa pandemi ini maupun penyakit yang lain. Kami percayakan semua ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sekarang kita mohon lindungan Allah melalui para kudus-Nya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Para malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rogus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinius, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santo Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Dan para kudus Allah, pelindung dari wabah penyakit, doakanlah kami. Sekarang mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, demikianlah sepenggal doa yang kami haturkan kepadamu. Kami pasrahkan semua ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah sumber kehidupan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih,
Demikianlah doa kita malam ini secara khusus untuk saudara-saudara kita yang sedang terpapar COVID-19. Jangan berkecil hati untuk saudara-saudaraku, tetaplah yakin akan karya Allah. Terpapar COVID bukanlah hal yang tabu, namun bisa menimpa siapapun. Tetaplah semangat, gembira, dan jangan kendor untuk berdoa. Untuk seluruh umat, mari kita bersatu hati. Kita ini adalah satu tubuh. Maka jika ada anggota tubuh kita yang sedang sakit, maka ini adalah tanggung jawab kita semua untuk memberi support kepada yang sedang sakit. Dan tetaplah menjaga protokol kesehatan secara ketat untuk menekan laju penyebaran COVID-19 dari muka bumi ini. Sekarang kita mohon berkat Tuhan. Pertolongan Tuhan kita dari Allah untuk kita, Sang Pencipta langit dan bumi. Saudara-saudara, khususnya yang sedang terpapar COVID-19 ataupun penyakit yang lain, dan kita semua dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, doa malam ini sudah selesai. Selamat istirahat, salam sehat dan berkah dalam untuk kita semua.